Nah, udah masuk nih. Halo semuanya, para peneliti Blia. Sebelum kita mulai, mending kita cari filter yang paling bagus. Nah, seperti ini dah filter yang paling bagus ya. Halo semuanya, para peneliti Blia. Apa kabar kalian semuanya? Jadi, Hai semuanya. halo Malika. Malika lagi di mana, Malika? Lagi di rumah nih, Rai. Wah, Kedengeran nggak? kedengeran. Tapi ada bisik-bisik gitu nggak? Soal hujan nih. Ah iya, ada suara hujan dikit. Tapi nggak apa. Gimana Malika, apa kabar? Baik dong. Raya apa kabar? Baiklah. Jadi para peneliti mungkin agak kaget dengan yang satu ini karena di kali ini aja live IG-nya, bukan kali ini aja sih, mungkin kedepannya juga bakalan ganti-gantian MC-nya. Jadi kan biasanya kan ada gua, Raya, sama partner gua Ayu. Sekarang ada gua, Raya, dan partner gua, siapa namanya? Malika. Gitu. Oke, Mal. Ya, kita sambil tunggu Kak Reza ya. Iya. Oh ya, mungkin di sini kalian banyak yang familiar mungkin ya sama muka aku. Karena aku juga sering konten di TikTok, YSA, Iya. juga mampir ke TikTok YSA. Jadi buat yang nggak tahu nih, para peneliti Blia, kita hari ini mau ngapain? Jadi hari ini tuh kita mau live IG, mau ngobrol bareng Kak Reza. Jadi buat kalian para peneliti Blia yang nggak tahu Kak Reza itu siapa, Kak Reza itu adalah CEO dan founder Science Hunter Indonesia. Achievement yang beliau dapat adalah itu tuh ada peraih 60 prestasi dan penghargaan di bidang karya ilmiah tingkat nasional internasional, terus juga menghasilkan 43 proyek penelitian dan 14 bidang yang berbeda. Terus habis itu juga ada the first winner of Indonesia Young Business Leader Award pada kategori pemimpin unit bisnis perusahaan di bawah 40 tahun. Nah, ngomong-ngomong, Kak Rezanya udah datang nih. Halo Kak Reza. Hai Kak Reza. Halo teman-teman. Halo Selamat semuanya. sore. Selamat sore juga Kak Reza. Kak Reza, apa kabar Kak Reza? Iya. Alhamdulillah baik. Ya ini sekarang saya lagi di karantina. Oh, lagi di karantina. Iya, saya sedang studi S2 sekarang di Taiwan. Jadi baru 4 hari karantina. Sebelum ke kampus harus ada grup karantin dari pemerintah Taiwan gitu. Oke, siap. Oh ya Raya, mungkin sebelumnya kita Yeah. boleh dulu ya kenalan sama Kak Reza. Oh iya, mungkin Kak Reza bisa memperkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu kepada para peneliti. Alright. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga juga tetap di dalam kondisi yang sehat selalu di masa pandemi ini. Dan perkenalkan, nama saya Reza Aulia Akbar atau biasa dipanggil Reza gitu ya. Saya sebagai CEO dan founder Science Hunter Indonesia dan juga sekarang menjadi komisaris utama PT Riset Prestasi Indonesia. Dan saat ini saya menjadi student mengambil dual degree program di Indonesia dan di Taiwan ya. Dan ini sekarang saya sudah menyelesaikan 1 tahun di Indonesia dan kurang 1 tahun lagi yang di Taiwan. Dan sekarang sedang dikarantina selama kurang lebih 2 minggu baru nanti bisa masuk kampus untuk melanjutkan studi S2 saya. Siap. Jadi gitulah para peneliti ya. Ini adalah Kak Reza, gitu, CEO of Science Hunter. Jadi sekarang nih lagi mau lanjutin S2-nya nih. Saya sudah S2 1 tahun selesai ya. Jadi karena kan kalau dual degree itu kan nanti dapat 2 gelar gitu ya. Itu Indonesia sudah 1 tahun. Nah ini tinggal menyelesaikan yang di Taiwan aja gitu. Oh gitu ya. Siap. Iya. Ya. Nah ini buat para peneliti nih yang baru join ke live IG-nya, mungkin bisa langsung di-share ke teman-temannya biar bisa ngobrol bareng di sini dan nonton bareng di sini. Sama juga kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung chat aja di kolom komentar, nanti kita cariin yang paling bagus. Gitu. Oke, Kak Reza, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke. Alright. Jadi, aku nih masih bingung nih, penasaran juga. Ceritakan bagaimana perjalanan kakak sampai bisa menjadi founder dari Science Hunter Indonesia. Oke.
sebenarnya kalau diceritakan juga cukup panjang ya. Karena sebenarnya dulu itu saya masuk dunia penelitian itu kan memang bukan karena passion ya. Mungkin beberapa dari kita juga masuk penelitian itu kadang dipaksa oleh guru ataupun karena orang tua dan lain sebagainya. Nah, saya juga termasuk itu dulu sempat kayak sedikit dipaksa oleh orang tua gitu ya, sama bapak ibu guru juga. Dan saya dulu sempat nulis esai pertama kali itu kelas 5 SD, teman-teman. Jadi memang sudah lama banget di situ. Nah, kemudian kebetulan saya memang ini ya, dari Jogja, dan provinsi saya itu benar-benar luar biasa banget kalau memberikan pelatihan untuk penelitian di Indonesia gitu. Jadi di provinsi saya itu akan ada pembinaan untuk anak-anak pelajar SMP sama SMA. Jadi bayangkan aja, saya selama kelas 1 SMP, 2, 3 sampai SMA mau lulus itu, saya kurang lebih 6 tahun dapat pembinaan riset, dan hampir 1 bulan sekali selalu ada program untuk upgrading penelitian. Jadi memang saya dapat upgrading lebih dulu dibandingkan mungkin dari daerah-daerah lain. Dan makanya kenapa kalau misalkan Jogja itu ketika kompetisi sering banget yang juara adalah sekolah-sekolah SMA dan SMP favorit di Jogja, yang kemudian juga jadi juara umum kan. Ya karena kita memang ada pelatihan yang benar-benar itu bagus banget gitu. Dan ketika saya lulus, terus I just wanna thinking about, dan itu tuh kayak misalkan it's not fair gitu. Kenapa hanya Jogja aja? Padahal persaingan kita kan sekarang ya nggak cuman di Indonesia aja kan. Justru persaingan sebenarnya kan di globalnya gitu. Akhirnya 2016 itu saya create startup. Padahal zaman itu saya dulu masih inget banget belum ada namanya istilah startup. Istilah startup itu baru muncul mungkin 2018-an sekian ya. 2016 saya create namanya agak aneh dan annoying menurut saya, yaitu Reza Research Company. Aneh kan? Aneh, serius. Menurut saya juga aneh, tapi kan karena di situ saya otodidak ya. Saya cuman masuk aja buat bisnis, kemudian jalan juga ternyata bisa. Baru 2018 kita rebranding dengan nama Science Center Indonesia. Jadi akhirnya terbentuk di situ, dan 2020 baru kita mendapatkan legalitas hukum menjadi PT Riset Prestasi Indonesia. Oh, jadi sebenarnya tuh Science Center Indonesia itu adalah evolusi dari yang startup sebelumnya itu ya? Ya, actually it's not startup ya, karena sebenarnya pas itu masih saya jadi CEO, tapi CEO-nya itu adalah chief of everything. Jadi masih sendirian kayak gitu. Oh. Belum ada temannya. Kalau sekarang kan kami punya top manajemennya 5 orang ya, board of director-nya 5 orang. Jadi benar-benar udah beda banget sih ekosistemnya. Tadi menarik banget. Gimana? Berarti dulu Gimana? mandiri ya? Oh, mandiri. Iya. Jadi tadi kata Malika, berarti kerjanya tadi tuh pas sendirian mandiri. Iya. Iya betul, mandiri. Dulu tuh zamannya pas, kalau teman-teman ingat ya, dulu kan pas zaman-zaman kita pelajarkan Line tuh lagi naik-naiknya kan. Nah, dulu sempat ada namanya OA Line Business itu. Nah, itu kita sudah pernah pakai. Nah, terus kemudian sampai broadcast dan sebagainya itu dulu sendirian gitu. Jadi memang kayak based on my experience, terus cuman go through buat ngasih kesempatan orang-orang sih. Jadi bener-bener sendiri, ngisi sendiri, buat poster sendiri dan lain sebagainya. Berarti cukup mental juga ya kalau misalkan ngerjain apa-apa sendiri pada saat itu ya? Cukup mental, banyak komplain juga sih. Iya. Tadi berarti tadi kakak ceritanya kan pas SMP SMA itu dididik secara paksa pakai tanda kutip gitu. Berarti kakak emang sebenarnya pada awalnya tuh kurang minat gitu ya sama dunia penelitian. Okay. I think kalau penelitian itu kalau memang dia come from the passion itu kayaknya anugerah ya. Karena gini, logikanya aja gini. Indonesia tuh belum punya kurikulum penelitian. Pertama. Kedua, akses kita terhadap penelitian itu juga belum ada. Kita sekarang kalau mungkin hanya nge-lab itu is not really penelitian juga ya. Itu kayak ya udah kita uji coba kayak misalkan buat mata pelajaran aja kayak biologi sama fisika. Tapi itu belum bisa dikatakan penelitian. Dan ketika kita berbicara materi riset, itu saya aja S2 baru dapat loh metodologi penelitian. S1 ada sih beberapa kampus yang dikasih, tapi nggak semuanya ngasih ya, dan itu pun kadang cuman kulitnya aja gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang ya, pemuda gitu, karena dia terinspirasi dengan orang lain, terus wah saya pengen jadi peneliti muda nih, itu menurut saya sangat anugerah buat dia sih gitu. Karena
Kalau Olimpiade jelas, of course ya, karena mereka akan tiap SMP, SMA dia pasti belajar dong matematika, kemudian IPA dia belajar gitu. Kalau penelitian tuh enggak gitu. Mungkin itu hanya berhubungan dengan faktor X lingkungannya dia, misalkan gurunya yang rajin gitu kan, atau mungkin orang tuanya memang dosen jadi punya apa ya, dikasih kesempatan lah kayak itu. Atau mungkin lingkungan saya seperti di Jogja itu kan, saya seneng kan, bayangkan aja kalau misalkan nih dari teman-teman ya pelajar gitu, terus habis itu dinginepin hotel sebulan sekali, siapa yang nggak seneng coba? Seneng kan? Nah, lama-kelamaan kan karena kita kebiasaan, wah kok keren ya ikut lomba bisa luar jalan-jalan, terus bisa nginep hotel, akhirnya passion itu datang gitu. Jadi passion itu datang karena terbiasa. Jadi ya kayak cinta lah ya, cinta kan datang karena terbiasa. Passion pun menurut saya juga seperti itu sih, kayak gitu. Aku setuju banget sih. Passion itu datang karena terbiasa. Karena yang tadi Kak Reza bilang tadi, mungkin awalnya nggak suka, terus habis itu iseng-iseng ikutan, terus ternyata dia ngerasain kayak, enak juga ya di sini gitu. Akhirnya dia menemukan zona nyaman yang mereka tuh di situ ada. Akhirnya lama-kelamaan terus dan jadi passion. Gitu sih, itu cukup keren. Ya mungkin Malika bisa dilanjutin. Oke, pertanyaan selanjutnya itu motivasi Kak Reza pada saat itu untuk membentuk Science Center itu apa sih Kak? Iya, menurut saya dulu karena ini ya, jujur sebenarnya SHI dibentuk tuh bukan karena terus saya cari untung buat bisnis. Itu bisnis itu untungan tuh nomor sekian lah. Tapi saya cuman berpikir kayak kenapa kayak nggak fair aja gitu. Kenapa kok orang-orang yang belajar tuh kebanyakan di daerah saya itu emang dia bagus gitu. Dan teman-teman harus tahu kondisinya yang mungkin saya bilang di sini ya. Mayoritas sekolah-sekolah di Indonesia itu kadang mereka itu hanya bernaungan terkait dengan prestasi nih, dan prestasi itu dikorbankan untuk anak-anaknya. Banyak sekali fenomena pelajar SMP atau SMA gitu ya, gurunya kan pengen banget nih karena dia mau mungkin naik pangkat gitu ya, atau mungkin sekolahnya mau wah kalau dapet juara kan dia akan masuk koran atau media atau apapun lah. Akhirnya kreativitas anak itu dikorbankan teman-teman. Jadi kayak yang nulis gurunya, saya kasihkan nih, si A, si B, kamu masuk ke sini ya. Nanti pakai karanya ibu, nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa juara. Pas dia juara, yang juara siapa? Sekolahnya kan. Dia dapat juara, tapi dia nggak ada apa-apa, nggak ada kondisi apa-apa. Ada fenomena yang menarik ketika itu kita membina suatu ini ya, ada program gede gitu. Ada satu sekolah itu kita bina nih, masuk. Dan yang membuat saya sakit adalah gini. Pas saya tanya, Dik, membuat apa nih buat kompetisi ini? Jawabannya gini, saya nggak mau ikut Kak. Kenapa? Karena ini bukan karya saya. Coba kayak gitu kondisinya. Nah, inilah yang sebenarnya yang membuat saya kayak sedih aja gitu. Padahal kalau kita berbicara penelitian, kita di akademisi S1 skripsi, of course scientific paper kan ya, karena ilmiah kan. Tesis apalagi juga karena ilmiah. Nah, kenapa mereka nggak diajarkan dari awal, mulai dari sekarang, dan bagaimanakah cara yang benar gitu untuk meneliti di ranahnya masing-masing dari mereka? Itu sih. Jadi lebih ke pengen banget buat adik-adik itu punya kesempatan untuk berkreasi dengan apa yang mereka punya gitu, bukan karena dikasih oleh orang lain. Jadi sebenarnya itu ya motivasi awalnya. Iya, sama tadi sih yang terkait gak ada yang peduli gitu sih, nggak fair ya. Iya, cukup gak fair lah. Karena ya tadi Kak Reza ceritain juga cukup menyedihkan gitu kan, karena gurunya yang pengen menang gitu, gurunya yang pengen bersinar, sekolahnya yang pengen bersinar. Jadi dia dalam tanda kutip mengeksploitasi anak muridnya sendiri untuk bisa orang tua juga loh. Orang tua juga ada kayak gitu. Orang tua juga ada loh. Misalkan nih ada orang tua dosen ya kan, anaknya masih kecil. Nah, ya udah nanti pakai karya-karya standarnya S3, S2 buat anaknya. Coba bayangkan. Kasihan nggak anaknya? Nggak paham apa-apa tuh dia. Nah, kayak gitulah. Semacam itulah yang harusnya nggak terjadi ya. Jangan sampai mengorbankan kreativitas untuk hanya sebuah prestasi. Padahal kan prestasi itu hanya sebagai output kan. Padahal yang kita lalui adalah prosesnya. Gitu. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku nih penasaran, kan tadi kakak bilang di Jogja itu pada saat SMP dan SMA itu ada program pembelajaran yang penelitian gitu kan. Nah, awal lomba yang kakak ikutin tuh kayak gimana sih? Awal lomba yang masih itu kan? Awal lomba yang kakak ikutin, terus bahas apa, terus juara berapa, kesan-kesannya kayak gimana? Kalau lomba itu saya nulis kelas 5 SD esai ya. Topiknya itu berhubungan dengan budaya kayak Desa Wisata Tembi namanya.
Jadi itu memang programnya terkait dengan ya level-level kabupaten, tapi nggak juara ketika itu. Baru yang SMP itu mulai ini sih, istilah ya. Dan salah satunya itu kayak lomba LKTI lah di salah satu universitas gitu. Terus saya ikut, karyanya itu namanya puzzle edukasi. Jadi zaman dulu karena rumah saya di desa itu banyak banget kayak gergaji kayu ya, Xiaomil gitu, limbah gergaji kayu. Itu saya buat, saya press konsepnya terus jadiin puzzle nih. Itu juara pertama kali itu juara harapan 2. Saya masih ingat betul, itu nggak dapat uang, nggak dapat apa, teman, cuman dapat voucher buat les lah pokoknya. Tapi dari situ saya sudah senang banget. Jadi titik balik setelah saya itu dapat, oh kok menarik tuh di situ. Baru akhirnya batu loncatannya saya itu ikut namanya lomba penelitian ilmiah remaja. Kalau sekarang namanya Kopsi SMP yang dari Puskesmas itu. Saya 2012 itu pengen banget naik pesawat dibayari oleh pemerintah ceritanya. Nah, salah satu lombanya yaitu, dan akhirnya dapat Nobel Peneliti Muda, dapat beasiswa sama kesempatan nambah ini juga kan nilai ujian nasional kan kalau ketika itu. Itu gara-gara lomba itu, dan akhirnya sampai SMA kayak lomba terus. Jadi sebenarnya lomba itu bisa ketagihan kalau kita sudah pernah juara sih menurut saya. Oh iya, jadi kayak ada rasa pengen ikut terus gitu ya. Iya, betul. Iya sih. Nah, ini juga ada pertanyaan dari para viewers. Jadi pertanyaannya adalah, cara memotivasi kami sebagai generasi muda atau siswa agar mau terlibat dalam pembuatan karya tulis. Oke. Yang pertama, jangan diajarkan yang susah-susah dulu. Karena biasanya kita itu metodenya salah. Jadi kayak contoh kami di SHI itu pasti program pembinaan pertama itu bukan nulis. Tapi kayak misalkan kita ada namanya program itu riset eksperimen games. Jadi bagaimana memberikan kesempatan buat teman-teman itu nyoba bidangnya apa. Kadang kan kita itu kan nggak tahu nih penelitiannya mau bidang apa, mau IPA, IPS atau teknik kan. Nah, biarkan mereka pilih gitu. Justru kalau kita kan sekarang sudah merdeka belajar kan. Nah itulah menurut saya pendidikan merdeka belajar yang sesungguhnya itu ya penelitian gitu. Dan dengan kita mencoba, oh misalkan praktikum nih sosial itu dengan cara melakukan survei, mereka praktek langsung kan. Kalau eksperimen mereka pakai alat-alat yang kita buat. Kemudian kayak IPA dia pakai mikroskop, itu kan mereka bisa nyoba, oh ternyata kayak gini suasananya. Baru mereka pilih. Nah terus kita coba awali dengan sebuah brainstorming ide dulu. Jadi namanya penelitian itu masih jauh gitu. Jangan sampai langsung dikasih gagasan problem mereka nulis, wah pasti kagol itu. Karena kebanyakan dari kita itu namanya nulis tuh kalau pertama kali susahnya minta ampun loh. Jadi jangan langsung disuruh minta nulis, tapi dikenalkan dulu terkait dengan apa sih dampaknya, dan mereka disuruh learning by doing dengan mencoba sih. Itu yang paling utama. Itu motivasi paling utama ya. Learning by doing. Betul. Ya, karena jujur aku sama Malika itu di sekolah kita juga ada tugas, yaitu karya ilmiah juga tentang nulis-nulis juga, dan itu cukup sulit untuk kita semua. Ya, padahal sebelumnya iya, karena sangat sulit banget kan. Soalnya emang pada awalnya kita tuh nggak ada kemauan, nggak ada passion sama sekali, nggak ada ketertarikan sama penelitian kayak gini gitu. Tapi karena dipaksa, jadi kita harus ya ngelakuin aja lah gitu. Nah mungkin dengan tadi cara Kak Reza bilang, itu harus pendekatannya lebih santai, jangan langsung cari problem habis itu langsung tulis segala macamnya dengan segala banyak ngelihat contoh dan ngelihat permasalahannya. Itu mungkin bisa nggak buat kita jadi yang baru pusing gitu. Nah itu benar banget. Yes. Ya, mungkin ada pertanyaan. Penelitian yang paling mengesankan apa yang pernah Kak Reza buat? Dari sekian banyaknya, kira-kira yang paling mengesankan itu apa Kak? Oke. Kalau dari versi saya sebenarnya setiap penelitian tuh punya cerita sih ya. Ceritanya beda-beda semua tuh. Satu karya dengan lain itu beda-beda semua. Yang mungkin saya cuma beberapa aja ya. Yang ini deh, yang dulu saya SMA itu senang banget namanya pesawat terbang. Jadi memang saya tuh suka namanya pesawat ya. Bahkan sering kadang habis pulang sekolah itu saya ke Bandara Adi Sucipto di dekatnya lapangan TNI Angkatan Udara ya. Itu liatin kayak pesawat take off sama landing gitu. Karena memang saking sukanya gitu. Yang ngefans lah ya gitu. Terus habis itu akhirnya mulai tuh terpikirkan kalau misalkan ada peluang kan.
Jadi dulu tuh saya menargetkan ada namanya kompetisi di tingkat dunia. Namanya itu sekarang namanya Regeneron ISEF. Jadi kayak kompetisi itu jurinya dari para peraih Nobel dunia. Dan kalau teman-teman juara di situ, itu kalian S1, S2, S3 bakal aman lah itu, beasiswanya dan lain sebagainya. Dan saya pengen ketika itu. Terus salah satu aspek yang bisa menarik itu adalah terkait dengan topik aviation. Karena banyak di Indonesia masih jarang banget kan. Bahkan kita mungkin perusahaan hanya PT Dirgantara Indonesia gitu kan ya. Nah akhirnya saya coba nekat meneliti terkait dengan hal tersebut. Terus yang pertama kali saya teliti itu terkait dengan sayap pesawatnya. Dan saya nggak ngerti apa-apa, yang penting nyoba aja bikin sayap yang delta segitiga biar cepat kalau menaik penumpang antara kota A dengan B itu dia cepat, gak lama gitu ya. Dan ketika itu pas saya konsultasi ke beberapa orang itu diketawain gitu. Karena ternyata kalau kita meng-create sebuah sayap itu artinya membuat sebuah pesawat yang baru gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu. Padahal kalau kita ngelihat Boeing sama Airbus saja, mereka satu pesawat sudah ada sampai 300 lebih profesor yang menaungi di situ gitu kan. Akhirnya dan saya memanfaatkan alumni-alumni di sekolah saya, kemudian beliau itu kerja di TU Delft Belanda. Nah, nekatnya saya itu teman-teman, yang membuat saya, menurut saya itu karena gini, saya itu kadang orangnya itu nggak sabaran dan nekat. Di sekolah saya kan nggak ada yang tahu terkait dengan pesawat terbang ya. Akhirnya saya memutuskan buat email beberapa profesor itu dengan cara saya sendiri. Tapi saya sudah belajar bagaimana cara email yang sopan. Saya email ada, I think 4 profesor ya, 4 profesor yang menjawab itu 2 orang. Dan saya diminta untuk ada profesor dari UGM sama satunya itu kayak dulu bekerja di PTDI. Nah, dari situ saya diundang ke rumahnya loh. Beliau di rumahnya punya terowongan angin sama water tunnel. Jadi kayak ala apa? Ya, Wah, mungkin gangguan sinyal ada gangguan sinyal, ada gangguan dari alien. Tapi menurut tuh gimana nih Mal? Sejauh dari Kak Reza ceritain gitu. Apa nih? Sewa? Udah ada nih. Udah ada. Ya, tadi saya lanjutkan ya. Jadi tadi habis itu sudah ada rumahnya gitu. Kemudian saya riset. Nah, dari situ beliau mengarahkan, kalau kamu tingkat pelajar gak usah sayapnya, tapi ujung sayap. Nah, ternyata saya neliti ujung sayap itu, ternyata di situ saya bisa nguji ya. Dan pengujiannya malah nggak ada di lab karena di Indonesia belum punya, tapi beliau udah punya. Dan akhirnya saya lombakan itu, akhirnya dapat medali dapat juara 3, terus kemudian bisa ke Australia gitu. Dan itu pertama kali saya keluar negeri itu ketika saya habis lomba itu. Jadi akhirnya mimpi saya terwujud keluar negeri tadi sih, pesawat terbang tadi. Kayak gitu. Berarti itu berawal dari kesukaan ya Pak? Iya, hampir semua topik riset saya semua dari kesukaan saya. Yang saya suka. Oke. Jadi tadi ada yang nanya juga di kolom komentar, kurang lebih pertanyaannya kayak gini, bagaimana cara menentukan penelitian ilmiah yang bagus? Itu sih. Tadi ada kurang lebih kayak gitu. Ya, I think it's frequent question ya. Sering banget ditanyain gitu bahwa sebenarnya kalau misalkan ini ya, pengalaman saya juga dari jadi dewan juri gitu, sebenarnya kita itu punya jenjang masing-masing. SMP ya dengan model SMP, SMA dengan SMA, mahasiswa dengan dunianya juga. Jadi jangan terus orang SMP pengen penelitian kayak mahasiswa ataupun anak SMA pengen penelitian kayak S2 gitu. Itu pertama kali harus diketahui dulu. Jadi tahu limitationnya, tahu batasannya seperti apa. Karena nggak mungkin dong kita meneliti tapi kita nggak belajar di situ kan, dan kita nggak paham kan, nggak bisa gitu. Terus yang kedua, sebuah penelitian itu sebenarnya bukan diawali dari pengen buat apa, tapi apa solusi dari sebuah masalah. Jadi pasti berpikirlah pada sebuah problem dulu, urgent suatu masalah. Ketika kita menyelesaikan dengan masalah dan solusi yang sederhana, itu akan bukan dilihat dari seberapa canggih sebuah solusi penelitian itu, tapi seberapa menjawab permasalahan yang tadinya besar dengan solusi yang kita tawarkan. Permasalahan yang unik akan menghasilkan solusi yang unik. Itulah penelitian yang layak sih menurut saya buat dilakukan. Gitu. Oke. Kalau kan buat aku ya, aku ngelihat biasanya tuh di kalangan anak muda ini ada permasalahan, yaitu mereka tuh pengen beda sendiri. Jadi
apa-apa tuh pengen beda, apa-apa pengen beda gitu. Dengan tujuan mungkin karena di pola pikir mereka beda itu adalah edgy gitu, sendiri dan paling keren sendiri. Nah menurut kakak gimana sih kalau misalkan dia pengen ngebuat penelitian yang paling beda sendiri? Yang pertama gini, kita ini kan hidup di zaman inovasi ya, bukan invensi nih. Kalau invensi itu kayaknya susah banget sih, susah banget. Celahnya sangat sedikit gitu. Inovasi itu kan sebenarnya kayak prinsip ATM ya, dia mati, ditiru dan dimodifikasi. Jadi memang sekarang ini kita tinggal melihat aja penelitian-penelitian yang udah ada apa, kita modifikasi. Modifikasi yang dimaksud itu bukan hanya produk tuh ya, tapi modifikasi di lingkungan aja bisa. Contohnya gini, ada suatu teknologi panel surya di Jerman misalkan diterapkan gitu kan, dan kemudian kita bawa nih ke Indonesia gitu. Apakah hasilnya sama? Pasti beda dong. Kondisinya aja negaranya kita adalah negara benar-benar hanya ada kemarau sama musim hujan gitu kan. Pasti nanti secara efisiensi sama efektivitas tadi pasti dia beda. Maka perlakuan dalam penelitiannya, peletakannya, posisinya, strateginya menggunakan itu pasti beda. Jadi maksudnya di ATM tadi pun itu amati tiru modifikasi itu nggak hanya terkait dengan produknya, tapi di manakah dia akan ditempatkan dan diposisikan buat di riset. Itu sih. Jadi membuat beda itu nggak harus 100% difference gitu ya, tapi ada hasil yang berbeda dari sebelumnya. Oke, jadi itu ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih Kak dari Adelia Sani.RD. Apakah Kak pernah merasa jenuh dalam dunia penelitian? Apalagi pada saat beranjak dewasa yang mana kebanyakan remaja di usia ini ingin atau menuntut dirinya untuk dapat eksplor dunia yang lain. Gimana? Oke. Kalau jenuh tuh bukan jenuh sih, tapi lebih ke kadang itu down ya. Karena gini, namanya penelitian itu pasti ada fase turunnya. Hampir semua tuh pasti gitu. Nggak mungkin dong kita penelitian bikin metodologi, hasil jadi, kemudian it's fine 100% nggak ada apa-apa. Itu menurut saya tuh agak mustahil ya. Pasti ada problem di situ apapun. Misalkan metodenya diuji kok hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi ada yang hasil yang bagus, ada yang hasil yang kurang. Nah, itu pasti kejadian. Dan saya sering kali gitu melakukan penelitian, akhirnya ganti metodologi, terus ganti analisis. Itu udah sangat anulah. Bahkan saya kasih contoh aja dulu. Ini menarik sih ya. Dulu saya pernah riset terkait dengan plastik, ya kan? Pemikiran saya ini ya, karena saya nggak tahu ilmunya, karena saya nggak belajar itu juga. Nah, saya belajar di situ, kemudian pelapor HDPE sama LDPE. Dia punya titik leleh yang berbeda-beda gitu kan. Pas dipanaskan, pemikiran saya itu akan leleh, kemudian dimasukin cetakan, dia akan bagus gitu. Nah ternyata pas dibakar, pas dipanaskan, dia kebakar semua. Sampai 4 kali percobaan. Terus akhirnya, karena saya udah turun, down banget, hampir nyerah, udah ngabisin banyak uang dan sebagainya gitu ya. Akhirnya saya tanya ke orang yang expert gitu lah, gitu kan, yang praktisi. Ternyata, nggak bisa mas, kalau misalkan membakar tanpa dia nggak ditutup, jadi harus tertutup pakai oven gitu loh, itu nggak bisa, pasti akan kena oksigen kan, makanya dia kebakar. Nah akhirnya saya belajar dari situ, baru tahu tuh penelitiannya selesai. Nah kalau jenuh itu enggak, karena penelitian tuh keren loh, penelitian itu tuh hampir setiap produk dia punya cerita masing-masing. Dari justru saya nih, merdeka belajar sebenarnya adalah penelitian. Saya tuh hampir semua penelitian itu saya belum pernah mendapatkannya ketika kuliah. Jadi saya udah melakukan duluan. Pas kuliah saya seperti nge-review. Jadi itu saya hafal tuh bagaimana kayak pengolahan air limbah. Kemudian pas ada mata kuliah ekologi industri saya sudah dapat duluan ketika saya penelitian gitu ya. Dan disitulah makanya malah nggak jenuh sih. Justru sangat mengasihkan. Cuman harus tahan banting menurut saya. Karena kalau nggak siap mental tadi, ya uang pasti keluar, kemudian nanti kalau gagal butuh waktu lagi buat riset, belum lagi nulis laporannya kan. Nah itu aja sih paling ininya. Iya, jadi nggak jenuh ya, nggak jenuh. Harusnya ada kalau sesuai passion. Kalau sesuai passion. Tapi kalau nggak sesuai passion itu jenuh banget pasti ya. Nah, kalau nggak sesuai passion berarti ketika dia pilih salah itu metodenya. Karena kalau misalkan kita milih bidang, kan tadi saya bilang penelitian awali dari apa yang kalian suka. Kalian suka itu misalkan suka dengan IPA ya IPA. Kalau nggak suka IPA pilih ke sosial, terus habis itu nggak suka ya berarti emang dari awal kan nggak suka, kenapa dipaksakan kan? Iya. Nah itu sih kuncinya di situ. Nah, Marika pengen nanya atau Nggak, gimana? aja aku saking wahnya banget aku nyimak dari tadi. Gitu.
Gak nyangka gimana tuh? Gak nyangka gimana? Ini sampai nervous gini kan? Nervous loh. Gue nervous loh ketemu Kak Reza. Karena iya, pastilah. Semua orang kayaknya kalau misalnya ketemu Kak Reza gitu ya, kayak ada aura apa ya? Kalau Kak Reza tuh aku bilangnya kayak ada material listik yang ngebuat kita tuh jadi insecure gitu. Kayak kalau misalkan kita kalau misalkan kita ngelihat LinkedIn-nya gitu kan, terus kayak waduh nih orang achievement-nya banyak banget gitu. Nah, jadi kayak udah ada rasa takutnya gitu lah. Oke, ini pertanyaan terakhir, sebagai pertanyaan penutup juga. Bagaimana pandangan Kak Reza mengenai penelitian? Sorry. Bagaimana pandangan Kak Reza mengenai peneliti muda di Indonesia? Oke, peneliti muda ya. Sebenarnya kita siapapun sih ketika dia punya karya itu sudah bisa dikatakan sebagai peneliti kan. Karena itu kayak dipanggil sebagai informal gitu sih. For your information aja, sekarang di kami 6 mentor kami sudah jadi peneliti terapan dasar gitu. Termasuk saya juga alhamdulillah sudah lulus sertifikasinya. Jadi baru tahun ini Indonesia mulai ada namanya peneliti terapan. Kan biasanya kan kayak peneliti-peneliti kan di LIPI ya. Nah, terus di situ kami mulai mengajukan. Jadi saya sudah mulai mengajukan yang dari tahun lalu, dan alhamdulillah kita sudah batch pertama dalam sertifikasi peneliti. Sebenarnya buat yang kami usulkan itu dari pelajar SMP, SMA maupun mahasiswa, mereka tuh bisa nanti mengajukan sertifikasi untuk diakui sebagai peneliti terapan. Dan diakuinya itu berdasarkan ISO 17024. Jadi SNI iya, internasional juga iya. Itu kalau pengen diakui sebagai peneliti terapan beneran ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman di sini ya sudah menciptakan karya, kemudian sudah punya produk, punya invensi, inovasi, dan punya prestasi, itu saya rasa sudah bisa dikatakan sebagai peneliti muda. Kan peneliti itu kan sebenarnya kan dari kata teliti ya gitu. Orang-orang yang meneliti itu kan pasti dia harus benar-benar akurat, dia harus tahu mana yang salah dan mana yang benar kan. Dan kalau misalkan sudah jadi kebiasaan, itu akan menjadi hal yang akan ada di kehidupan. Jadi biasanya kita kan apa-apa teliti. Misalkan nanti kalau teman-teman misalkan nyetir mobil itu kayak jadi tersangat sistematis urutannya gitu. Itu mirip dengan culture-nya seorang pilot. Teman-teman kalau tahu, saya punya ini ya, pernah wawancara pilot itu, mereka sangat struktur sekali kan kalau mau penerbangan kan. Kalau teman-teman lihat seorang pilot nyetir mobil, itu kayak strukturnya bener-bener kayak harus lihat sedetail mungkin, dia urut mau ngapain aja. Itu paling simpel. Kalau terkait dengan kondisinya, saya rasa sekarang sudah mulai naik ya dibanding dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu tuh kayak nggak tahu ya, hanya kenapa sih kayak Jawa aja gitu. Kalau sekarang sudah mulai ini nih, sudah mulai luas, banyak orang-orang yang mulai terbuka, apalagi dengan adanya akses internet yang sekarang sudah masif sekali, banyak orang sudah mulai tercerdaskan dengan itu, tuh menguntungkan sekali loh buat anak-anak muda kita gitu. Dan saya rasa juga seperti kolaborasi SAI dan IESA juga sangat membantu, karena kalau SAI kan kita lebih ke hulunya ya, hulu sama ke hilirnya. Nah IESA di tengah-tengah outputnya, dimana kalau kita ada pembinaan yang kami lakukan, pasti kan orientasi seorang pelajar pasti pengen dapat prestasi gitu kan. Nah wadahnya adalah ya teman-teman di IESA ini juga. Nah menurut saya itu adalah kolaborasi yang luar biasa sih gitu, antara kita membina inputnya, kemudian outputnya bisa diakui juga dari teman-teman di nasional dan internasional. Seperti itu. Nah, ini buat para peneliti yang nggak tahu, for your information, Science Center Indonesia dan ISA itu juga bersama-sama membuat platform belajar di bidang riset loh, ya kan? Itu namanya Rumah Riset. Rumah Riset merupakan aplikasi pembelajaran riset yang dapat diakses oleh kaula muda tingkat SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum. Sistem pembelajarannya pasti sangat menyenangkan karena pemaparan materinya menarik dan bisa dipilih sesuai tingkatan yang kamu mau. Aplikasi ini bisa di-download melalui App Store dan Play Store. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa cek aja di Instagramnya di @rumahriset.official atau langsung download aja di App Store dan Play Store. Gitu. Oke, Kak Reza, thank you banget udah 30 menit. Iya, 31 menit malah. Ngobrol-ngobrol dan mau ngelong. Iya. Padahal lagi ada di luar ya, lagi karantina ya. Iya, ini saya ya nggak bisa keluar sih sebenarnya, hanya di kamar aja. Iya, thank you banget ya Kak Reza ya. Dan thank you juga buat para peneliti BIA yang udah nonton, dan sorry kalau misalkan ada salah kata, dan sorry juga kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak bisa dibalas, sorry semuanya. Ya udah gitu aja sih. Saya Raya Martia dan
narasumber Kak Reza dan partner saya Malika, izin cabut. Dadah, thank you semuanya. Dadah. Thank you Kak Reza. semua. Sehat selalu. Dadah. Yo. Oke.